Ya, salam sehat. Kita hari ini ya berbicara akhir rebalancing daripada indeks MOVIS. Jadi tanggal Jumat 19 September kemarin itu adalah akhir dari rebalancing. Jadi sebuah raport ya, atau video yang kelima untuk ya bahan atau lebih tepatnya jejak digital ya. Kalau besok ada rebalancing lagi, kita bisa ya membuka memori lagi biar kita bisa bersikap gimana menghadapi rebalancing yang akan datang. Ya. Di sini satu adalah yang di add dari di indeks MOVIS, yaitu CDIA dan koin ya. Di mana CDIA naik 2,9% atau 3% lah ya. Terus koin naik sebesar 1,7%. Dan hari sebelumnya CDIA naik 2%, koin naik 7,1%. Dengan valuasi untuk CDIA meningkat signifikan dari 390 miliar ke 689 miliar. Jadi ya hampir ya 70% ya. Tetapi untuk koin ini tidak ada lonjakan, malah turun ya. Hampir 3 kali lipat turun. Ya. Terus 222 adalah yang di Dell. Nah, yang di Dell merah ya. Dengan valuasi flat, P1 malah turun, nggak diguyur ya. Walaupun turun tetapi nggak guyuran. Jadi memang secara bobot MOVIS itu ditempatkan di rebalancing yang paling bontot di antara rebalancing yang ada, yaitu MSCI, FTSE, IHSG, dan MOVIS yang terakhir. Asing, ya, ini asing ya. Kemudian, nah ini ya, yang di add di big cap itu, umurnya susah ya. Minum dulu. Umur bicara sedikit aja dah batuk-batuk. Ya, koin ya naik 3,6%. Oh, di gap up, maaf, bukan naik ya. Di gap up 36% dari minus ini. Jadi jelas minus ini di menjelang closing minus, terus di gap up 3,6% jadi plus 1,7%. Sedangkan CDIA di gap up tipis 0,3 untuk nutup fee aja nggak dapat ya. Tetapi lastnya di 3% naik ya. Jadi ada semacam peluang ya. Kalau rebalancing, di akhir rebalancing ya, kita ambil titik terendah dari saham tersebut secara chart ya. Misalnya koin sampai minus ya, kita ambil ya. Disclaimer on ya, ini cuma kesimpulan berdasarkan data yang ada hari ini.
Dimana kalau kita ambil koin di posisi minus, ya akan cuan minimal ya 2%, ya 2% lebih ya. Gitu. Tapi diperlukan keberanian ya, karena ya semua berisiko ya. Saya pernah buy AMMN. Nah, di gap down minus 17%. Ya, gimana psikologis waktu itu ya. Dan hari berikutnya turun lagi 17%. Ya, jadi 34% dalam 2 hari. Ya, itu pengalaman ya. Ya, semua tetap berisiko. Tapi kalau kita dasarnya data hari ini ya ambil di low, hijau lumayan. Nah itu yang detail nggak usah dibahas ya. Yang detail ya, kalau MSCI ya, yang detail justru ada peluang di saat eksekusi debt. Ya, jadi semacam ya karena detail dia diguyur. Diguyur dengan uang yang sangat besar. Nah, seolah-olah ganti bandar ya. Anggaplah bandar asing atau bandar yang suka main di emiten asing. Bandar yang suka main di ya setengah-setengah blue chip ya, blue chip. Yang jelas kan karena MSCI itu berbicara valuasi ya otomatis emitennya nggak sembarangan. Nah di hari eksekusi debt itu ada peluang untuk yang detail. Tapi kalau di Movis ya mungkin sama ya, cuma bobotnya aja yang beda. Jadi ya kurang nendang, ya. Nendang tapi kurang banter. Ya, itu ini underwriter-nya CDIA dan koin, HP dan KI. Ini asingnya belum ada karena ini baru perusahaan unyu-unyu ini, belum ada sampai 2 bulan. 2 bulan atau 3 bulan ya? Ya, belum nyampe 3 bulan lah jelas. Sini asing ada 8%, Dovin 78%, P1 21%, ini free float. Ini tanggal IPO dan kenaikan dari IPO sampai hari Jumat kemarin. Ya, kita ingin lihat ini ya. Seandainya kita ambil di hari Jumat, ya, pas waktu announcement, ya, ini berandai-andai ya. Nah, kita cuan di CDIA 12% dalam waktu 5 hari. Senin sampai Jumat. Terus koin kita cuan 6%. Ya, 6%. Ya, jadi tetap ada peluang ya. Sekecil apapun ada ya. Nah, ini untuk CDIA ya cukup lumayan 12% ya. Anggaplah separuhnya lah. 5% udah lumayan. Koin 6% ya. Loris yang jelas. Nah, yang di Dell P1 aja yang 4%. Ini kemungkinan ada sentimen dari BI rate ya. Apa mungkin The Fed juga ya, karena kata suhu-suhu bahwa pemotongan suku bunga itu bagus untuk consumer, properti dan yang terkait dengan properti.
semen misalnya. Sedangkan LQ45 naik 1%. Untuk yang tanda TCPI turun 3%, kemudian Bovin turun 4%. Nah, kalau yang pantau Bovin besok ya. Bovin pantau, karena ini Pak saham-saham pengaruh asingnya kuat. Nah, itu ya. Comparison antara yang di Dell sama yang di Ed dibanding dengan kinerja LQ45. Apalagi chart ya. Oh ya, ada satu. Nah, jadi hari kemarin itu yang up 333 emiten, yang down 357 emiten yang merah. Anceng 149, tidak ada transaksi 117, total saham seluruhnya 956 emiten ya. Jadi turun sekitar 12 emiten ya yang detail dari IISG. Ini papan akselerasi ada 46. Kemudian apalagi? Oh ya, kita lihat keadaan global. Di mana kemarin asing net buy sebesar 1,4 triliun. IDX di 0,53% naik. MSCI Indonesia-nya 0,4%. Dengan valuasi yang super, yaitu 27 triliun. Ini karena pengaruh rebalancing. Kemudian kemarin sempat gap down di minus 0,5%, 0,15% ya. Indeks bursa kita, di mana low-nya di 0,31%. High sama dengan low. Ya, high sama dengan last ya. Ingatnya suhu sebelah yang terkenal lah. Open sama dengan low ya, kalau dia bilang open sama dengan low. Ini high sama dengan last price. Tapi gap up ya, gap up tidak murni, jadi ditarik di penutupan ya. Semacam panic selling, panic buying ya. Itu keadaan indeks ya. Nah, ini dari sebelum ini pre-closing ya. Pre-closing ini 14 reguler ya. Saya nggak pakai nego. Reguler 14,1 triliun. Kemudian naik hampir 2 kali lipat ya, hampir 27,8 triliun. Di mana ada tarikan ya, ke atas dari bursa kita. Nah, kita lihat chartnya aja ya. Kita pakai ini aja. Ya, apa? Ada masukan ini untuk CC ya, Mandiri Sekuritas ya. Misalnya saya ketik DIA, CDIA ya. Nah, chartnya kecil. Mengecil, kita harus maksimalkan lagi jadi gede. Nah, ini ya. Jadi ini adalah ya, ini baru masih kelihatan memori kita mengenang arah yang berjilid. Terus ini koreksi
ada sentimen ini, sentimen MSCI Movis ya. 1, 2, 3, 4, 5 hari, nah ini naik. Ya. Naiknya pasti dari pertama ya, yang nendang ya. Yang nendang di hari pertama. Itu cat CDIA, jadi terus koin ini lebih spektakuler naiknya. Nah ini ya, mengecil ya, nggak ajek, nggak tetap di posisi chart maksimal. Jadi ya, nah ini luar biasa kenaikannya. 1, 2, 3. Nah ini waktu di hari pertama koin naik tipis, koreksi tapi kembali lagi naik ya. Koin terus pewon, nah kecil lagi, maksimalkan lagi. Nah, ini pewon ya, saat pewon ada sentimen del dari Movis tapi tidak mempan karena ada, tapi hari terakhir ya jangan sekali-sekali kita buy di akhir rebalancing saham-saham yang di del. Nah, ini terbukti pewon diturunkan. Terus BDMN ini juga dibanting. Nah ini benar-benar dibanting ya. Kemudian TCPI ya, TCPI ya, ini diturunkan juga. Apalagi ya, 3 sama 2 ya. Coba kita lihat lagi untuk meyakinkan aja. Ya, kayak sepertinya betul. Ya. Oh, Bovin belum ya. Bovin nah ini ya, Bovin ya. Jadi ya walaupun valuasinya kurang nendang, tetapi harga tetap turun yang di del. Saya kira cukup ya untuk rebalancing kali ini. Mana ini? Cukup rebalancing, laporan akhir rebalancing dari indeks Movis kuartal 3 September 2025. Salam sehat.